Shalom Bapak Ibu Saudara, bagi kamu yang kabarnya hari ini tetap luar biasa, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus, amin. Mari memuji dan menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan di hari yang Sabat, di hari yang spesial ini. Saya percaya, setiap kita percaya bahwa Tuhan Yesus selama-lamanya baik, amin. Siap bersyukur, siap memuji Tuhan. Mari memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Pujian dan penyembahan kami, Yesus. Kami tidak pernah takut, Tuhan. Dalam keadaan apapun kami percaya Tuhan beserta kami. Dalam keadaan apapun kami percaya Tuhan yang menjadi kekuatan dan penumpang kami, Tuhan. Bapakku datang kepadamu, Yesus.
datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut
perbuatanmu. Lebih lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau setiap kami ada di tempat ini, detik ini Tuhan, kami masih bisa bernafas, kami masih memuji Engkau, kami masih bisa mengucap syukur kepadamu. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Memberkati kami, setiap kami Tuhan, hamba-hambamu, jemaatmu, kota kami, negara kami, setiap negara-negara ada di dunia ini Tuhan. Memberkati kan kami, menopang tangan kami Tuhan, hanya bagi kemuliaan-Mu dunia ini Yesus. Terima kasih kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Yesus, buat hati kami lebih lekat lagi kepadamu, karena firman-Mu itu Tuhan yang mengubahkan kami, yang menguatkan kami Tuhan, yang membuat kami mampu untuk berdiri tegak menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Senang saya bisa menyapa Bapak Ibu dari rumah kami. Meskipun kita masih ibadah online, tapi saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, saat kita sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kesempatan saat ini saya percaya kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Karena hari demi hari sudah kita lalui, bahkan pada saat ini kita sudah masuk di minggu yang kedua, di hari yang ke-10 di tahun 2021. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau minggu yang lalu Bu Wati sudah sampaikan untuk kita memiliki 3 sikap untuk kita masuk di dalam tahun baru ini, yaitu ada 3 sikap yang kemarin saya sampaikan. Sikap yang pertama saya akan ulangi supaya kita tetap ingat akan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, di mana yang pertama adalah sikap iman di dalam hati, dan yang kedua adalah sikap iman di dalam ucapan, sikap iman di dalam perbuatan. Ada 3 hal yang harus kita terus tumbuhkan di sepanjang tahun 2021 ini supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan setiap kita boleh mengalami terobosan, pertolongan dan mukjizat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kalau Bapak Ibu suka judul khotbah, saya kasih judul khotbah pada saat ini adalah taat walaupun tidak mengetahui. Ya, taat walaupun tidak mengetahui. Ini saya ambil dari kisahnya Abraham. Coba lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini berbicara bahwa Abraham dipanggil untuk berangkat ke negeri yang belum dia ketahui tempatnya, namanya. Dan kita akan membahas apa yang harus kita miliki juga, yang harus kita pelajari dari Abraham ini. Sebelum Abraham mengalami mukjizat Tuhan, sebelum Abraham mengalami perkenanan Tuhan, ya banyak ya. Kalau kita beberapa waktu yang lalu sebelum kita ini masuk di tahun 2021, biasanya kita akan
melihat acara-acara televisi ya. Kalau sekarang itu televisi sudah, mohon maaf, mungkin sudah banyak sekali yang tidak melihat karena semua itu begitu buka Mbah Google, YouTube itu semuanya sudah ada. Bahkan kalau sekarang ini TV itu sudah dikalahkan ya. Tetapi saya percaya bahwa kadang melalui YouTube, Google pun banyak dunia ini tawarkan ya. Banyak orang mengira, meramalkan akan sesuatu yang akan terjadi di sepanjang tahun 2021 ini ya. Nah, saya percaya itu tidak akan merubah iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, mungkin ada yang meramalkan yang baik, ada yang meramalkan yang buruk, tetapi beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan itu yang harus tertanam di dalam hati kita, supaya di sepanjang tahun ini kita tetap kuat, kita tetap kokoh, dan kita akan mengalami perkenanan Tuhan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan, dan kita akan mengalami janji Tuhan ya. Yang utama, kalau kita ada di dalam firman itu yang akan mencipta dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga para nabi yang ada di dalam perjanjian lama, juga di dalam PL para rasul, sebelum mengalami sesuatu, Tuhan juga nyatakan visi itu kepada para nabi dan para rasul. Tetapi mari pada kesempatan saat ini kita belajar untuk kita percaya saja kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu akan melakukan bagiannya bagi setiap kita yang percaya, memperkatakan dengan iman, dan itu yang akan menciptakan kehidupan kita mengalami pertolongan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi saya sampaikan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-8, itu juga kita akan melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12. Di situ dikatakan, bentar ya, Kejadian pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama. Di situ juga mengisahkan bagaimana Abraham pergi meninggalkan daerah yang belum dia ketahui, tetapi dia taat walaupun belum mengetahui, belum tahu alamat yang dimaksud oleh Tuhan. Ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-12, maaf ya salah, Kejadian pasal 12 ayat yang pertama, di situ dikatakan Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti jelas sekali bahwa Abraham saat diperintah Tuhan, Abraham belum tahu alamat daerah negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana satu sikap yang Abraham lakukan, tanpa dia mengeluh, tanpa dia mempertanyakan, ya, tanpa dia bertanya A sampai B, C dan seterusnya. Tetapi apa yang kita dapat dari sini adalah Abraham taat, ya. Jadi kemana Abraham akan pergi ia belum tahu, karena Tuhan baru akan menunjukkannya, ya, belum menunjukkannya. Dan yang terpenting dalam firman ini adalah Abraham pergi meninggalkan negeri dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya, ke suatu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan. Jadi sekali lagi Abraham tidak tahu kemana dia harus pergi, dan Tuhan akan membawa dia untuk meninggalkan daerah yang dimana di situ sebetulnya Abraham sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu di sepanjang tahun 2021 ini ya, tetapi mari kita memiliki hati yang taat kepada firman Tuhan seperti Abraham ya. Saat Tuhan berkata, berfirman kepadanya, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, sama dalam setiap kehidupan kita. Ayo kita tinggalkan tahun 2020. Kita akan masuk, dan kita sudah masuk
di hari yang ke-10 ini kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi, perjalanan yang harus kita tempuh. Tetapi satu hal yang saya mau katakan kepada setiap kita saat ini, milikilah hati yang taat, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Taat kepada siapa, Bu Hati? Taat kepada firman Tuhan. Sebab saya percaya ketaatan itu yang akan mendatangkan berkat dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam Ulangan juga dikatakan ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk. Ketaatan itu adalah pilihan dalam setiap kehidupan kita. Saat kita bangun dari tidur, ya, kita ini sudah dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Apakah kita mau tersungkur kepada Tuhan atau kita langsung jenggirat, ya, kita melakukan aktivitas kita tanpa kita melibatkan Tuhan. Mari pada kesempatan saat ini kita belajar taat. Di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan mencari orang-orang yang taat kepada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ya, mari kita belajar pada kesempatan saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mempunyai makna yang begitu luar biasa. Ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 tadi, dan juga di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama tadi, bagaimana kita melihat respon dari Abraham saat dia mendengar firman Tuhan. Saat Tuhan berfirman, dia tidak banyak komentar, dia tidak banyak asumsi atau pendapat, tetapi dia melakukan bagiannya, yaitu dia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan atau difirmankan Tuhan. Karena itu yang akan membuat Abraham mengalami sesuatu yang luar biasa, ya. Menjalani tahun yang baru ini merupakan sebuah pengalaman seperti perjalanan panggilan dari hidup Abraham, ya. Kita tidak tahu secara detail akan apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak tahu akan Tuhan membawa kita kemana. Namun yang perlu kita pahami, yang terpenting di sini bukanlah apa yang ada di masa depan kita, tapi siapa yang memegang masa depan kita. Itulah yang terpenting. Dan saya percaya bahwa masa depan setiap kehidupan kita, jalan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam kedaulatan Tuhan. Karena itu pada saat ini mari kita belajar mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan. Supaya apa? Kita mengalami penyertaan Tuhan, kita mengalami perlindungan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur juga dikatakan bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, mari kita belajar taat seperti Abraham. Ya, dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 dan Kejadian pasal 12 ayat yang pertama, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah melangkah di dalam ketaatan, ya. Kita tidak perlu tahu kemana Tuhan membawa kita di tahun ini, tetapi yang terpenting kita ini adalah taat kepada panggilan Tuhan, yaitu kita taat kepada firman Tuhan yang kita mungkin dengar melalui YouTube, yang mungkin kita baca melalui Alkitab kita. Mari kita belajar taat, mari kita belajar meresponi akan setiap firman yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Kita kuat, ya. Karena ketaatan itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, kita akan belajar taat kepada firman Tuhan, ya. Taat adalah berpegang pada perintah Tuhan. Taat adalah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Taat adalah kita berhati-hati di dalam kita menjalani kehidupan ini. Memang tidak gampang, tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Untuk kita belajar taat ini diperlukan kita ini mengenal pribadi Tuhan. Kita mengalami Tuhan, ya. Perlu pengorbanan saat kita ini belajar taat, ya. Korban waktu, korban tenaga, mungkin korban uang kita juga untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi orang yang taat,
dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun Abraham ini mengalami banyak hal di dalam perjalanannya, ya ini bukan perjalanan yang mudah loh ya. Apa yang Tuhan katakan untuk Abraham meninggalkan daerahnya di zona yang sudah enak loh ini. Abraham diberkati di situ, tetapi Abraham taat. Dia mendengarkan Tuhan, dia berkorban untuk segala sesuatunya untuk Tuhan. Bahkan di setiap daerah di mana dia lewati, di situ dituliskan ya, di dalam Kejadian dia selalu mendirikan mezbah Tuhan, berbicara bagaimana dia memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari Ibrani dan Kejadian ini yang ada di pasal 12 dan Ibrani pasal 11 ini, yang pertama adalah kita melangkah dalam ketaatan ya. Di dalam firman Tuhan itu ada kekuatan, di dalam firman Tuhan itu ada kuasa, di dalam firman Tuhan itu ada berkat yang akan menciptakan sesuatu yang belum kita lihat ya. Karena itu belajarlah taat, step demi step Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mungkin kita belum bisa melakukan yang terbaik, tetapi belajarlah untuk kita taat ya. Apa sih firman Tuhan itu? Banyak di dalam Alkitab ini. Bukan cuma masalah persembahan, bukan cuma masalah ibadah, tetapi banyak hal di situ untuk kita ini belajar taat ya. Sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita yang ada di dunia ini, caranya bagaimana itu semuanya ada di Alkitab. Bagaimana cara kita bekerja ya, bagaimana cara kita saat kita disakiti orang lain, saat kita dikecewakan orang lain. Mungkin kalau dunia balas itu, tetapi Tuhan mengajarkan berkati, doakan, dan itu yang akan kembali kepada diri kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, poin yang pertama, melangkahlah di dalam ketaatan. Dan yang kedua adalah melangkah di dalam iman. Abraham tidak ragu-ragu untuk melangkah meninggalkan negerinya. Ia berjalan dalam kepercayaan akan janji Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 tadi, kalau kita baca sampai ayat yang terakhir itu ya, saya tadi sempat buka juga di ayat yang ketiga bahwa Tuhan akan memberkati orang yang memberkati engkau. Tuhan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ini yang Abraham berani melangkah. Ini yang Abraham membuat dia kuat untuk dia melakukan dengan taat. Dan dia melangkah dengan iman. Kenapa? Karena janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Abraham. Begitu juga kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu sudah saya katakan bahwa untuk kita menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Sebab apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita bergumul sendiri. Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Kita pun harus seperti Abraham. Karena apa? Kita adalah keturunan Abraham. Juga dikatakan di dalam 2 Korintus ya, kita buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang sebentar ya, 2 Korintus pasal pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Juga di dalam Roma pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-17, di situ dikatakan yang ke-B, orang benar akan hidup oleh iman. Ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita belajar sekalipun kita belum melihat apa yang akan terjadi, kita percaya ya, sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia Tuhan sudah siapkan di sepanjang tahun 2021. Tetapi untuk mencapai itu kita perlu melangkah dalam iman. Sebab dikatakan tadi Rasul Paulus bahwa hidup kami ini bukan karena melihat, tetapi oleh karena percaya. Juga di dalam Roma, suratnya Rasul Paulus juga dikatakan dengan tegas, orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang bagaimana? Iman yang percaya akan kuasa firman Tuhan. Iman yang
percaya bukan sekedar percaya, tetapi kita mempercayakan dan kita melakukan bagian kita. Dan saya percaya kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan nanti yang akan melakukan bagiannya dalam setiap kehidupan kita. Karena itu poin yang kedua, melangkah di dalam iman, ya. Dan yang ketiga adalah melangkah di dalam kesetiaan. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, di sepanjang tahun 2021 ini, 1 tahun itu adalah sudah rumus ya, 365 hari dan 8.760 jam. Itu bukan perjalanan yang singkat, tetapi saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita nanti akan melewati hari demi hari, bulan demi bulan, ya, jam demi jam. Bahkan saat ini kita sudah masuk di hari yang ke-10, kita tidak terasa, ya, sesuatu yang sudah terjadi kemarin kita tidak bisa ulangi hari ini. Karena itu pergunakan waktu yang ada, dan dikatakan di situ melangkah di dalam kesetiaan, ya. Tuhan menghendaki kita setia dalam panggilannya. Tuhan memanggil kita bukan tanpa tujuan. Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi berkat, dan kita dipanggil Tuhan untuk misi bagaimana kita menjadi saksi di mana kita berada. Karena itu hal yang ketiga adalah melangkah di dalam kesetiaan. Di setiap waktu hidup kita jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi biarlah jalan kita seturut dalam kehendak dan firman Tuhan. Sehingga di dalam Yosua juga ingatkan, saya kemarin ya juga sampaikan di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-9 kan, renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya apa? Langkahmu senantiasa berhati-hati, dan kemanapun engkau melangkah, keberhasilan, keberuntungan menyertai setiap kehidupan kita. Ini akan menjadi milik bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun, ya. Kita tetap bertahan, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu Allah yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Apapun kondisi hidup kita saat ini, milikilah 3 sikap ini. Yang pertama tadi adalah melangkah dengan iman, ya. Melangkah dalam ketaatan, melangkah dengan iman, dan melangkah di dalam kesetiaan. Ada 3 hal yang saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Mari kita belajar untuk kita respon, untuk kita menerima firman Tuhan, sehingga firman itu yang akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Firman itu yang akan memampukan kita untuk terus berjuang, untuk kita terus melangkah di dalam masa yang sulit, masa yang sukar ini. Kita akan tetap mengalami pemeliharaan Tuhan, kita akan tetap mengalami pertolongan Tuhan. Sebab ketaatan itu adalah saat kita berpegang pada firman. Ketaatan itu saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan ketaatan itu adalah kita belajar untuk hati-hati, untuk kita tetap melangkah di dalam jalurnya, kehendaknya Tuhan. Dan yang ketaatan itu juga berbicara tentang kesetiaan. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari Abraham, ya. Saat Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham tidak tahu daerah yang harus dia tuju. Kita pun tidak tahu saat Tuhan memanggil kita masuk, Tuhan berikan kesempatan kita di tahun ini, kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Kita tidak mengerti sesuatu yang akan menimpa hidup kita, mungkin rumah tangga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Kita tidak tahu, tetapi mari kita belajar untuk kita belajar taat kepada firman Tuhan. Dan Abraham memiliki 3 sikap yang luar biasa, yaitu Abraham taat tanpa dia harus bertanya. Abraham melangkah dengan iman, dengan firman yang Tuhan sampaikan kepada dia, karena dia percaya bahwa Tuhan menyertainya. Tuhan memberkati orang, memberkati Abraham. Tuhan memberkati orang, mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Itu ada di dalam Kejadian pasal 12. Bapak Ibu bisa baca di rumah, ya. Dan yang ketiga, melangkah di dalam kesetiaan.
Ayo kondisi apapun tidak merubah kesetiaan kita dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya doa saya untuk kita semuanya yang sedang ibadah, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, baik pendengar yang menyaksikan ibadah kita, juga untuk setiap umat Tuhan yang ada di luar kota, di luar negeri, kita semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Milikilah hati yang taat, milikilah hati yang memiliki iman yang kuat dan tetap setia di dalam kita mengiring dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang mengajar kami, membawa kami Tuhan, untuk kami percaya, untuk kami belajar taat, meskipun kami tidak tahu akan apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu itu adalah bagian dalam hidup kami Tuhan. Saat kami percaya kepada Engkau Tuhan, maka sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, yang tidak ada itu menjadi ada Bapa. Kami mau belajar melihat dengan mata rohani kami Bapa. Kalau kami melihat dengan mata jasmani kami Tuhan, kami akan kecewa, kami akan khawatir, kami akan takut. Tetapi saat kami melihat dengan iman yang tertuju kepada Engkau Bapa, maka segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu akan hilang dalam hidup kami. Sebab kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu yang sudah kami lalui bersama dengan Engkau. Kami bersyukur untuk hari yang ke-10 ini Tuhan, kami tetap sehat kuat oleh karena pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa, untuk kami belajar taat melakukan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu pimpinan-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu itu yang senantiasa menuntun langkah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah beribadah pada saat ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita akan menerima berkat Tuhan melalui doa berkat ya, saya akan sampaikan 2 pengumuman untuk sepekan minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk ibadah wilayah minggu ini digabung di rumah kami hari Jumat jam 18 atau jam 6 sore. Sekali lagi untuk ibadah wilayah di awal tahun ya 2021 ini di rumah Bu Wati di Jajak jam 6 sore. Mari yang rindu untuk datang beribadah bisa datang ke rumah kami. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu jemaat yang terbeban untuk menabur, mari silahkan Bapak Ibu bisa menabur, bisa langsung transfer atau menghubungi kami. Dan kami sampaikan bagi jemaat Tuhan yang sudah menabur, memperhatikan pekerjaan Tuhan, baik persepuluhan, diakonnya, dan pembangunan, saya sampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya di masa pandemi ini. Percayalah bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu firman Tuhan yang senantiasa kita imani, bahwa Allah kita adalah Allah Jehovah Jireh yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Kiranya damai yang daripada Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapak, terima kasih buat saat ini. Bersyukur untuk ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapak. Diberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, tim musik, semuanya diberkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pergumulan mereka, terlebih pelayanan kami Tuhan. Di setiap apa yang Tuhan percayakan, kami perlu urapan-Mu, kami perlu hikmat-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami persembahkan
mendatangkan berkat sukacita bagi setiap umat-Mu yang kami layani Bapa. Terima kasih Tuhan juga untuk firman-Mu saat ini meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan Tuhan memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka semua sehat, kuat, oleh karena Tuhan Yesus yang selalu menopang, melindungi dan memberkati setiap kehidupan kami. Terlebih untuk saudara kami yang ada di luar kota, di luar negeri, takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka, dan perlindungan penyertaan yang sempurna ada dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, diurapi, diberkati oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang sakit oleh kuasa bilur-bilur Yesus sembuh, yang sudah mengalami pergumulan Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar. Sebab kami yakin saat kami belajar taat kepada Engkau, kami memiliki iman di dalam Engkau, dan kami tetap setia kepada Engkau dalam kondisi apapun Tuhan. Sungguh pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk saat ini. Bapak Ibu saudara yang kekasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau beribadah saat ini, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin.